Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita rangkai dengan selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Anda bersama kami di AK Channel, dan sekali lagi terima kasih atas dukungan Anda terhadap channel ini. Semoga bermanfaat untuk umat terutama. Amin ya rabbal alamin. Kembali kami akan melakukan dialog channel dengan narasumber kita Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA. Segera saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Prof? Alhamdulillah. Nah baik Pak Prof, ya kita akan lanjutkan kembali bincang kita terdahulu. Kalau pada pertemuan kita yang ketiga kemarin Prof, kita sudah sampai pada berdirinya Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI itu. Dan sementara itu Madrasah Tarbiyah Islamiyah pun juga tersebar di berbagai pelosok, terutama Minangkabau, dan sudah juga menyebar di daerah lain seperti di Riau dan di Jambi misalnya. Tapi ada catatan sejarah Prof. Dulu memang pernah juga terjadi perpecahan di tubuh PERTI itu sendiri, sehingga terjadi dua kubu seperti itu. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab dan akar masalahnya Pak Prof? Silakan. Baik Ustadz Wakisman, ini pertanyaan penting. Ya. Pertanyaan penting, dan ini adalah sejarah. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, sejarah itu dinukilkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pertama untuk mauizah, yang kedua untuk dzikra. Sebagai pelajaran, kemudian peringatan. Nah, apa yang terjadi di tubuh Persatuan Tarbiyah Islamiyah? Apa sebenarnya yang menjadi penyebab kok bisa pecah dua? Ini nampaknya perlu kita ungkap tadi untuk mengambil pelajaran dan dzikra di situ. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang berkembangnya Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini dari organisasi sosial kemasyarakatan menjadi partai politik, partai politik Islam PERTI. Berkembangnya PERTI ini menjadi partai politik itu menyahuti seruan dari maklumat dari Wakil Presiden Muhammad Atta pada bulan November, 5 November kalau nggak salah tahun 1945, memberi kesempatan kepada bangsa seluruh rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik untuk memperkuat perjuangan. Nah, pada saat itu terutama kalangan muda di dalam tubuh Persatuan Tarbiyah Islamiyah bersemangat untuk menjadikan PERTI ini sebagai partai politik. Maka diadakanlah rapat di Candung, rapat pleno pengurus. Itu sekitar bulan Desember kalau nggak salah tanggal 5 Desember. Ya, karena itulah. Jadi menyikapi seruan dari Wakil Presiden itu. Dan di situ tetap ada dua kubu, yang tua dan yang muda. Dan yang muda bersemangat sekali untuk mengembangkan peran PERTI dari organisasi sosial kemasyarakatan menjadi partai politik. Nah, Bia Candung, dalam catatan saya waktu saya penelitian dulu, Bia Candung berjauh dengan beberapa ulama yang ada pada waktu itu. Kurang setuju menjadikan PERTI menjadi partai politik dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa kemungkinan besar akan terjadi konflik. Itu akan terjadi kalau dengan partai politik. Tapi yang muda-muda bersemangat dengan alasan kalau menjadi partai politik kita punya kekuatan secara politik untuk melindungi organisasi dan melindungi akidah umat dari berbagai serangan-serangan yang waktu itu sedang masih gencar-gencarnya gerakan Puritanisme Islam itu. Akhirnya yang tua-tua mengalah, akhirnya berdirilah partai politik. Dan itu keputusan dari Pak Pleno itu kemudian dikukuhkan
dikukuhkan di Muktamar keempat di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Muktamar keempat beberapa hari setelah itu, bahkan tanggal 25 kalau nggak salah saya, itu dikukuhkanlah menjadi partai politik pada tahun 1945 itu. Nah, sesuai dengan kondisi pada waktu itu, memang parti bergerak sama dengan organisasi yang lain, lebih banyak tertumpah perhatian kepada pergerakan mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan pada 17 Agustus itu, sehingga banyak terlibat parti sampai mendirikan banyak organisasi-organisasi sayap, dan termasuk laskar bersenjata yang disebut dengan LASMI itu. Ya, dulu sebelumnya pernah saya sebut bahwa ketua LASMI waktu itu adalah Buya Sirat, bukan Buya Sirat, tapi anak beliau, Buya Sofian Sirat, yang pernah menjadi pimpinan atau pimpinan laskar atau komandan laskar itu. Nah, kemudian setelah setelah agresi Belanda, kemudian suasana sudah mulai tenang pada tahun 1950, parti karena dia sudah jadi partai politik, maka berkembang pemikiran. Waktu itu parti masih berkantor pusat di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Maka muncullah pemikiran sebagai sebuah partai politik, tak mungkin lagi tinggal di daerah, harus pindah ke Jakarta. Nah, di Jakarta itulah kemudian oleh Presiden Soekarno waktu itu dua tokoh sentral di parti. Yang pertama Buya Siruddin Abbas diangkat mula-mula kalau di parti beliau menjadi dewan partai tertinggi. Kemudian satu lagi Buya Rusdi Abdul Wahid menjadi dewan pimpinan pusat parti. Nah, kedua-dua beliau ini tahunnya saya lupa, tapi diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi menteri. Menteri, ya. Kalau Buya Siruddin menjadi menteri keselamatan rakyat, itu. Jadi Kesra lah kalau sekarang kan. Kemudian Buya Rusdi juga jadi menteri termasuk salah satu tugas beliau itu adalah tentang Irian Barat. Irian Barat waktu itu. Nah, karena dinamika politik begitu dinamisnya pada waktu itu, dan banyaklah orang-orang parti sibuk ke politik dan sibuk di politik, lalu lama-lama sekolah tinggal, ya, pendidikan terabaikan, lalu hanyutlah dalam politik. Nah, kita tahu bahwa politik itu, logika politik itu adalah logika kekuasaan. Dan logika kekuasaan itu adalah logika kepentingan. Nah, siapapun mereka, kalau sudah masuk dalam logika politik kekuasaan dalam artian politik praktis itu, maka setiap orang yang ada dalam ranah politik praktis, mereka itu bisa disebut sebagai politikus. Yang muncul bagi mereka itu adalah tidak sesuai lagi dengan dengan jiwa perti, roh perti. Roh perti itu kan pendidikan. Pendidikan dan dakwah. Tarbiyah itu. Ya, tarbiyah itu. Persatuan tarbiyah Islamiyah. Jadi beda. Pendidikan atau dakwah itu pendekatannya adalah pendekatan husnuzan. Pendekatannya semua orang itu adalah kawan. Untuk dirangkul, untuk berbuat kebaikan bersama. Tetapi dalam dunia politik praktis, pendekatannya itu adalah mungkin ya katakanlah suuzan. Jadi pendekatan dalam dunia politik praktis itu adalah kompetisi. Kompetisi. Jadi dalam berkompetisi untuk orang ingin menang tidak peduli terlawan pokoknya kita menang. Nah, yang berkembang dalam parti di tubuh parti sampai tahun 69 itu adalah itu. Sekolah tinggal di masing-masing, tidak terperhatikan sama sekali. Lalu masuklah apalagi menjelang setelah menjelang Gestapo, menjelang PKI itu, maka suasana politik yang begitu dikuasai oleh komunis yang banyak berkuasa dengan Assakom itu, maka masuklah fitnah-fitnah ke dalam tubuh parti. Bahkan beliau yang berdua yang menjadi seorang pimpinan tertinggi di parti itu, Buya Siruddin Abbas dengan Buya Rusdi Wahid, itu beliau sadar diadu orang. Nah, di mana saya tahu dia itu diadu orang? Buya Rusdi sendiri yang ngomong ke saya. Waktu tahun 89 dia kata, kami
Berarti mengakui saya dibawa oleh Biasi Rajudin Abad. Beliau lah. Tapi kami Tapi kami tetap baik. Lalu singkat cerita, maka pecahlah. Pecahlah organisasi itu dan tidak bisa lagi disatukan. Sudah main fitnah, ini menuduh ini menuduh macam-macam. Lalu akhirnya pecah dua. Dan menengok gejala seperti ini, tampillah lagi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Tampil Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengeluarkan dekret beliau supaya kembali ke kitab 1928, meninggalkan dunia politik praktis dan kemudian mengurus kembali dunia pendidikan. Tetapi karena suasana pada waktu itu sudah sangat political minded, sangat kental dunia politiknya, bahkan dekret Bia Candung ini itu dicurigai juga. Ini rekayasa kemauan sekelompok orang tertentu. Akibatnya ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Yang tidak menerima inilah yang kemudian tetap menjadi partai politik yang kemudian berevolusi menjadi partai P3. Yang menerima ini menjalankan aspirasinya ke politik, Golkar. Nah, di mana tadi kita katakan bahwa ini pertanyaan penting dan ini adalah sejarah yang perlu kita ambil yang kita ambil pelajarannya adalah alhamdulillah setelah berpecah tahun 70, kemudian islah tahun 2016, itu 46 tahun lamanya. Sekarang sudah islah dan ini kita berharap kepada yang memimpin, yang mengurus seperti sekarang ini hendaknya jadikan sebagai pelajaran, jangan mengulang kesalahan masa lalu. Kesalahan masa lalu. Ada yang berpendapat kita kalau tidak berpolitik itu kita ditinggalkan orang. Nah, ini beda. Berpolitik itu perlu karena kalau tidak berpolitik kita dipolitisi orang. Tetapi jangan menjadikan organisasi sebagai alat politik. Itu penting. Pengurus bisa berpolitik dalam artian berpolitik untuk membesarkan organisasi. Itu namanya politik dakwah, politik dakwah. Jadi politik itu digunakan untuk membesarkan dakwah, membesarkan pendidikan, lembaga, bukan mempergunakan organisasi sebagai kepentingan politik, untuk kepentingan politik. Yang terjadi dari rentang waktu 45 sampai 69 itu adalah parti ini itu 100% menjadi partai politik dalam artian orang yang di situ menjadi politikus. Jadi politikus. Nah, ini yang terjadi. Nah, kita berharap ini pelajaran penting yang bisa diambil. Jangan melakukan atau mengulang kesalahan yang sama, mengulang sebab yang sama, maka akibatnya akan terjadi sama juga. Nah, itu yang disebut dengan sunatullah. Jadi kita mewanti-wanti kepada pengurus yang sekarang, ini pelajaran ini perlu dipegang, diperhatikan supaya jangan melakukan kesalahan yang sama itu. Itu yang jadi pemicunya adalah terjadinya perbenturan kepentingan. Perbenturan kepentingan itu wajar dalam dunia politik praktis. Para politikus melihat orang ini adalah kompetisi, melihat orang ini saingan. Tapi kalau guru dan muballigh melihat orang ini kawan. Itu beda. Jadi tidak bisa dicampurkan politik praktis dengan pendidikan, itu tidak bisa dicampur karena pendekatannya berbeda sama sekali. Jadi dalam perhatian berpolitik penting itu jelas. Politik dalam artian pemikiran, dalam artian strategi, itu bersiasah tetapi politik dalam artian kepentingan ketua kah, kepentingan pengurus kah, kepentingan kelompok kah, itu yang akan menghancurkan organisasi. Itu. Jadi Prof, berdirinya partai politik atau partai itu pada tahun 1945. Berapa kali partai politiknya partai politiknya bukan partinya, tapi partai Islam partinya. Itu berapa kali partai ikut pemilu, Prof? Jadi tahun 55. Setelah itu kan tidak lagi. Tahun 71 lagi. Tahun 71 masih. Masih partai politik parti. 10 partai itu ya? Iya, seperti itu. Kemudian tahun 73 parti bersama Parmusi bersama Yang itu fusi partai itu. Fusi partai itu. Yang berapa buah? Itu yang berfusi ada empat menjadi. Ya, saya lupa berapa itu.
Jadi itu yang berfungsi menjadi NU masuk dulu situ, berfungsi menjadi P3. Yang nasional itu kan ada 5, kemudian berdiri Golkar sendiri gitu. Golongan karya gitu ya. Jadi Golkar waktu itu kan tidak menggunakan namanya partai politik. Tapi golongan karya. Itu adalah politik juga. Politik juga. Jadi 4 partai Islam, 1 Golkar karya. Itu ada 5 yang nasionalis katanya gitu Pak ya. Jadi cuma 2 kali ya Prof ya. 2 kali lah, 2 kali. 55, 71. Nah, baik Pak Prof, berikutnya adalah kita kemarin sudah bicara soal perkembangan MTI ya kan, sampai ke hampir seluruh pelosok Minang waktu itu, tapi juga sudah menyebar ke daerah. Itu Pak Prof ingat enggak kalau untuk Riau misalnya, untuk Jambi itu kapan itu tersebarnya MTI itu? Ya, jadi begini, tahun 45 ketika menjadi partai politik itu, jumlah anggota parti yang tercatat itu Pak Prof. Sudiardo mencatat itu. Itu sudah 45.000 orang. 45.000 orang. Anggota Laskar Muslimin Indonesia saja, LASMI itu pada mulai didirikan itu ada 10.000 orang. Begitu besarnya. Dan kemudian yang 45 orang itu tersebar. Saya belum jadi melakukan penelitian, tapi saya sudah memulai. Kita katakan kemarin itu sebenarnya Minangkabau itu kan sekarang sebagian masuk Riau, sebagian masuk Jambi ya, Bengkulu gitu. Dan menyebarnya dari sekitar Candung itu. Di Candung kan ada Payakumbuh, ada Padang, ya kan, ada si Cincin segala macam itu, ada Solo. Itu menyebar ke Riau. Saya belum dapat catatan sekarang kapan tapi saya masih ingat PPMTI di Tanjung Burula itu, di Tiris ya. Itu berdiri malah sudah lama sekali. Itu masih mengikuti sebelum MTI berdiri malah. Tapi membentuk halakah-halakah yang sepertinya menjadi bagian tidak langsung dari apa yang didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu. Jadi sayang memang, saya berharaplah kepada yang muda-muda melakukan penelitian ini. Dokumen-dokumen itu di rumah, kalau nggak salah di Tiris ada Buya apa yang sudah baru meninggal kemarin itu ada. Jadi kalau ke salah seorang yang membawa parti itu ke Riau, ke Kampar dulu. Kalau ke Kuansing itu Buya Ma'rifat. Buya Ma'rifat Marjani. Itu beliau bahkan menjadi anggota DPR dari utusan parti. Jadi yang basis tempat tapak parti di Riau itu Kampar dan Kuansing. Kuansing. Malah Buya Ma'rifat Marjani itu mewakili parti di parlemen. Tapi saya lihat Pak Prof itu memang sampai juga ke India. Kalau kita misalnya ke Sungai Guntung, itu terdapat sebuah MTI yang cukup besar, Prof. Kemudian juga di Bengkalis, saya lihat juga masih ada tertulis nama Madrasah Tarbiyah Islamiyah itu. Jadi yang saya ingat itu adalah ini yang agak aneh ini Batu Surat nih. Batu Surat ini kan termasuk cukup lama itu. Yang didirikan oleh Syekh Aidarus ya. Syekh Aidarus itu sampai sekarang eksis, tapi sudah berpindah tempat. Dari Batu Surat, Kota Tengah itu sekarang pindah ke Saran Kabun karena terkait dengan pendirian PLT Kota Panjang Tapi ada yang unik ini. Yang unik ini itu anaknya Syekh Aidarus itu ada yang bernama Alaidin. Jadi ada dua Alaidin ya, Prof. Jadi apa ceritanya ini ya? Jadi nama kami ini memang berasal dari satu orang. Satu orang. Kalau yang Buya Aidarus itu kakek beliau tuh namanya Haji Maksum. Syekh Maksum. Beliau adalah ulama tarikat di Bukit Tinggi. Jadi cucunya salah satunya adalah Alaidin Aidarus ini. Yang satu lagi ibu saya. Ibu saya itu adalah murid langsung dari Syekh Maksum itu. Jadi kata beliau kepada umi saya, nama ini saya kasihkan untuk cucu saya dan untuk anak kamu. Sekaligus gitu. Jadi sama-sama bernama Alaidin. Tapi dari kalau saya punya garis
apa namanya, garis apa ya, garis akademik lah ya, namanya akademik. Jadi ibu saya itu memang murid langsung dari Buya Maksum. Saya tengok waktu ibu saya bersuluk dulu, kalau jamaah suluk itu kan berbukanya kan di tempat suluk masing-masing. Tapi kalau ibu saya berbuka ulang puasa itu di rumah sama dengan Buya. Jadi termasuk murid yang dekat sekali dengan Buya itu. Jadi pantas nama saya dikasih nama sama dengan Jadi sampai sekarang itu hubungan emosional maupun hubungan sosialnya seperti apa dengan beliau? Dekat sekali. Dekat sekali kami saling kontak saling kontak dengan Buya Aladdin Aidar itu, dan kami sudah kayak kakak adik. Kakak adik aja. Karena ada apa namanya, ada hubungan emosional, ada hubungan sejarahnya itu itu. Dan sekarang adik beliau menjadi pimpinan parti di Rokan Hulu. Ya gitu. Jadi Pak Prof, maksudnya adalah ini terkait dengan masalah adakah keinginan dari pihak parti misalnya atau Terbiah untuk melakukan pendataan terhadap madrasah-madrasah yang ada sekarang. Jadi misalnya gini, kan banyak itu, tetapi tidak lagi nampak tanda-tanda bahwa itu basicnya Terbiah, Prof. Mereka hanya menamakan pondok pesantren A, pondok pesantren B. Apakah tidak mungkin suatu saat nanti ada ciri khasnya, mungkin dengan mencantumkan registrasi Terbiah atau seperti, atau mungkin dibuat sekalian logonya itu, Pak Prof. Seperti apa yang diinginkan oleh Terbiah sekarang? Jadi ini sudah menjadi cita-cita sebenarnya dari pengurus Terbiah sejak masa kepengurusan Pak Azhar Anas lagi, tahun 90-an itu. Saya mulai mendata dulu tahun 1989. Saya pernah menemukan sebuah buku kecil di kantor Perti. Itu di Jalan Pramuka di Matraman itu. Saya selupa saya, tapi rasanya sekitar 900 lebih. Seluruh Indonesia ini sekolah Perti itu lebih dari 900. Tapi buku tidak jumpa sekarang. Nah, jadi waktu masih Pak Azhar Anas sudah dimulai mendata itu. Nah, inilah yang awal-awal dulu kita katakan kritik dari Pak Prof. Roy Setio dengan Prof. Deliar Nur. Salah satu kelemahan fatal bagi orang Perti itu adalah kurang menghargai arsip. Menghargai arsip. Makanya kepada pengurus sekarang saya menyarankan supaya dibenahi arsip itu. Arsip itu salah satu kekuatan organisasi. Bahkan negara juga seperti itu. Kita memang tinggal jauh dari negara-negara. Jangan dengan orang lain lah. Kayak di Muhammadiyah misalnya kan arsipnya rapi. Jadi jelas apa namanya sanad-sanad organisasi itu jelas sama sekali. Ini yang sampai sekarang jadi keprihatinan. Makanya saya agak lebih strict mengatakan kepada pengurus, janganlah berpikir dulu untuk terlibat dalam politik praktis, tapi benahi dulu secara internal basis fondasi itu, arsip organisasi, perpustakaan organisasi itu penting sekali untuk menjadi jangan apa. Jadi kan ada dalam Al-Quran ayat mengatakan janganlah semuanya terjun ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minkum liyatafaqahu fid din, waliyanzaru qaumahum la'allahum yahzarun hina raja'u ilaihim. Jadi begini, ayat itu kalau dilihat dari aspek turunnya, dari waktu turunnya, sebab nuzulnya mungkin bukan mungkin jalan pada waktu dulu orang semuanya pergi perang. Perang itu secara perang fisik. Nah, diingatkan oleh Allah, jangan semuanya terjun ke medan perang itu. Tapi sebagian pergilah mencari ilmu. Nanti yang pergi itu nanti akan memberi peringatan kepada kaum yang kembali. Nah, sekarang saya melihat kita masih perang. Perangnya perang apa? Perang dalam artian perang opini. Perang dalam artian politik. Janganlah tidak semua organisasi Islam ini terjun ke politik semua. Tapi adalah diantaranya yang bertekun diri tafakuh fiddin, mendalami agama,
mencari hakikat dari agama, kemudian inilah yang akan nanti menjadi pencerahan-pencerahan. Memang dunia praktis itu godaannya besar. Godaannya besar. Tapi ingat, godaan dunia politik praktis itu sama dengan namanya aja, praktis. Praktis jangkanya jangka pendek. Jadi kalau politik praktis itu kalau kita belajar ilmu politik, itu namanya politik jangka pendek. Kasarnya adalah politik perut. Politik perut. Nah, tapi politik pemikiran itu disebut dengan high politik. Politik pemikiran itu bagaimana caranya mempengaruhi pusat kekuasaan politik. Itu namanya politik. Politik tinggi high politik. Jadi tapi kalau praktis itu low politik itu politik perut. Nah, semuanya perlu ya. Dari segi ini perlu, tapi ada yang jadi pemikir di belakang itu, dan ini harus bekerja sama. Tapi kalau semuanya terjun lagi, dan kita khawatirkan kalau itu terulang lagi di parti, ini akan pecah lagi. Ini akan pecah lagi. Nah, inilah sejarah. Sejarah itu ternyata menjadi sunatullah. Sunatullah itu adalah bagian daripada hukum alam atau hukum alam itu sendiri disebut dengan natural law. Itu hukum sebab akibat. Selama sebabnya sama, akibatnya pasti sama. Gitu. Jadi kalau untuk di Riau itu misalnya Pak Prof itu kan masih banyak sekolah yang berbasis tarbiyah itu kan. Ya, tadi saya mulai dari awal itu di Sungai Guntung itu cukup besar. Besar, benar kan dari Candung? Iya, Candung itu kalau salah ya. Kemudian juga di Bengkalis saya lihat masih ada. Karena itu mungkin perlu penguatan kembali ya Prof ya. Tentang jati diri mereka, bahwa mereka adalah tarbiyah ya. Bukan pondok pesantren yang sepertinya banyak sekarang pondok, tetapi tidak tahu seperti apa sebetulnya basic mereka seperti itu. Jadi warna mereka itu apa? Apa warnanya kita? Jadi inilah yang kita pesankan kepada nanti pengurus yang sekarang. Sekarang kemarin ini sejak mulai 2016 sampai sekarang ini kan masih transisi. Kita aja di Riau masih membentuk, waktu kita baru habis untuk membentuk konsolidasi di daerah-daerah. Jadi sekarang itu sudah berapa daerah yang punya DPD itu? Kalau DPD di Riau? DPC. DPC ya. Kita DPD dan DPC ya. DPC Riau yang sudah definitif itu 11. Nah, tinggal satu Meranti yang belum. Tapi Meranti sudah kita tunjuk orangnya, tapi belum mereka buat. Tapi yang sudah kita SK-kan sudah 11 semua. Dan ini kita akan insya Allah akan segera mengadakan musda. Ya, saya menginginkan bulan ini juga musda karena sebenarnya masa kepengurusan periode ini sudah habis. Bulan April lalu saya sudah minta izin ke Jakarta untuk mengadakan musda. Ketua Umum mengatakan tunggu dulu kita muktamar. Nah, maka kita tunggu itu. Ya, terakhir Prof kan ikut kemarin muktamar pertama setelah Islah itu. Apa sebetulnya yang jadi harapan daripada Pak Prof sebagai orang yang ikut ambil bagian atau katakanlah bidannya untuk mengislahkan itu? Apa sebetulnya harapan yang terkandung dalam sanubari Pak Prof terhadap tarbiyah ke depan? Ya, jadi ini pertanyaan penting. Jadi harapan tentu satu tubuh yang satu jiwa yang dua tubuh selama 46 tahun ini setelah islah tidaklah semudah itu. Dalam artian formalnya sudah islah, tapi menyatukan kembali menjadi satu itu masih ada perasaan-perasaan yang susah. Maka harapan pertama kemarin itu kita berharap, dan alhamdulillah terjadi. Setelah islah pada 2016, singkatan Persatuan Tarbiyah Islam ini 2, itu tarbiyah perti. Tarbiyah perti. Itu masih tergambar pecahnya. Maka alhamdulillah dalam muktamar kemarin sudah dikembalikan ke satu, menjadi perti. Jadi ini buku yang pertama saya ini. Yang pertama ini perti. Jadi sudah kembali ke perti. Dan kemudian tentu harapan lagi berikutnya kepada pengurus sekarang, jangan lagi berpikir dalam tubuh kepengurusan itu ini orang perti, ini orang tarbiyah. Sekarang sudah menjadi satu, sudah menjadi sudah melebur, dan sekat-sekat itu sudah tidak ada lagi. Tapi bagaimana membuat perti ini maju kembali, tapi tidak mungkin sama sekencang Muhammadiyah dan NU, karena di sininya sangat rapuh. Saya katakan basicnya sekarang tuh rapuh sekali. Jadi
tugas utama dari pengurus kebaran itu yang paling penting itu adalah membenahi pondok basic ini, mengenai polisi. Apa? Pendidikan. Ya, sekolah-sekolah itu diperhatikan kembali. Kemudian pendataan jumlah tadi sekolah. Sekarang banyak sekolah-sekolah perti yang pertama tidak berfungsi lagi. Building bangunnya ada masih ada. Tapi ada yang saya tengok di satu daerah itu justru kandang kambing dalam. Kandang kambing dalam. Tidak ada sekolah sama sekali. Nah, kemudian ada yang sudah berubah mengganti nama. Ada yang sudah menyerahkan pada pemerintah segala macam. Nah, kalau ini saya melihat dari bawah. Misalnya begini. Kalau di Riau ini, terutama di Kampar, kita punya tradisi. Salah satu anak cabang di Kampar itu di Arsati namanya. Itu setiap hari raya haji itu ada khitan masal. Khitan masal. Saya menengok ibu-ibu. Kalau istilah orang Kampar membawa jambau. Jadi lauk pauk makanan itu dijujung. Berbaris-baris. Berbaris-baris. Orang-orang tua-tua. Saya tanya, Bu, Ibu dapat bantuan dari panitia? Tidak ada. Ini kami sendiri aja. Saya terenyuh hati saya. Begitulah orang-orang tua tulusnya berharap seperti ini bangkit kembali. Nah, ini perlu didengar oleh pengurus sekarang dari itu. Yang kedua, ketika di Muktamar, saya tengok seluruh Indonesia datang dan bersemangat sekali untuk bangkit bersama-sama. Nah, ini jangan salah memahami dan salah membawa organisasi ini. Makanya nanti jangan lagi kecewa jamaah-jamaah kita yang begitu tulus itu. Nah, itu yang kita harap. Jadi berharap nantilah bicara berjuang dalam dunia politik praktis. Berpolitik perlu, harus. Tapi terjun ke dunia politik praktis, karena politik praktis itu logikanya adalah kekuasaan. Kekuasaan itu adalah kepentingan. Kalau kepentingan kita dengan kaum berkelahi. Makanya tunggu dulu, benahilah dulu. Kantor dibenahi, arsip dibenahi. Kalau perlu, saya mengusulkan pengurus sekarang mengumpulkan arsip-arsip parti dari orang-orang parti di seluruh Indonesia. Yang terbanyak itu di Aceh, di Sumbar, di Riau, di Bengkulu. Setahu itu di Palembang. Palembang itu ada Sari Bandung, kan? Itu di Sulawesi Selatan dan di Kalimantan Selatan. Itu banyak. Jadi saya bermohon arsip-arsip lama itu dikumpulkan kembali untuk kita mengetahui apa jati diri. Sebab kalau kita langsung melayang-layang di atas, di bawahnya rapuh, hancur setelah itu. Insya Allah kayak Muhammadiyah misalnya, kayak NU sudah basic, sudah kuat. Apapun mereka sudah kokoh sekali. Nah, kita kan Fastabiqul Khairat, Fastabiqul Khairat semua. Umat di bawah, di kampung-kampung, di desa-desa, di dusun-dusun, jamaah tarbiyah Islamiyah ini sangat berharap kepada pengurus ini, perhatikanlah aspirasi mereka. Tidak perlu mereka diperhatikan, tapi aspirasi mereka jangan diabaikan. Itu yang pesannya. Terima kasih, Bapak. Cukup jelas apa yang telah disampaikan tadi terkait dengan masalah pernah pecahnya parti menjadi dua kubu. Sudah ada islahnya dan sudah ada muktamar pertama setelah islah, dan Pak Prof tadi sudah menyampaikan harapan untuk pengurus yang baru. Mudah-mudahan akan ada perubahan besar di masa-masa yang akan datang. Amin. Semoga apa yang kita bincangkan ini bermanfaat, Prof, untuk penonton kita dan khususnya untuk warga tarbiyah. Setelah penonton, demikian bincang kami dengan Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA yang merupakan episode keempat dalam sejarah tarbiyah ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.